26 akan membawakan cerita yang berjudul Kancil dan Rahasia Hutan Bercerita. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan rimbun hiduplah hewan yang beraneka rupa. Kancil, si cerdik; burung hantu, si bijak; gajah, si penyayang; musang, si lincah; rusa, si penari; dan burung merak yang gemar bercerita. Setiap malam bulan purnama, mereka berkumpul di bawah pohon beringin tua untuk mendengarkan cerita dari burung hantu. Pohon beringin itu sangat besar, sehingga cabang-cabangnya bisa menaungi semua hewan. Suara jangkrik menjadi musik pengiring, sementara sinar rembulan menari di atas dedaunan. Namun, akhir-akhir ini suasana berbeda. Beberapa hewan mulai enggan datang. Mereka lebih memilih berlarian, bermain air di sungai, atau tidur lebih awal. Ceritanya denganku terlalu lama, isinya kan selalu terpersama dahulu. Aku bosan, padahal aku suka cerita yang lucu-lucu. Burung hantu mendengar itu dengan tenang. Ia tahu bahwa tradisi mendongeng tidak dijaga. Hutan akan kehilangan cara untuk berbagi nilai-nilai kebersamaan. Mengetahui situasi ini, Kancil mengambil inisiatif. Aku punya ide, seru Kancil saat pertemuan hutan berikutnya. Bagaimana jika semua hewan dapat giliran bercerita? Kita bisa saling berbagi nilai pengalaman, kisah rakyat dari nenek moyang, atau cerita tentang cara kita menjaga hutan. Semua hewan terdiam sejenak, lalu gajah mengulang. Ide bagus, Kancil. Dengan begitunya, kita bisa belajar dari sudut pandang yang berbeda, katanya bijak. Malam berikutnya menjadi malam yang istimewa. Musang bercerita pentingnya merawat makanan dari hujan agar tidak membusuk. Rusa bercerita tarian di padang rumputnya yang membuat semua hewan ingin ikut menari. Gajah berbicara pentingnya merawat sungai agar semua memiliki air bersih untuk diminum. Bahkan semut kecil pun berani maju dan berbagi cerita tentang kerjasama mereka membangun sarang. Suasana malam itu menjadi meriah. Hewan-hewan yang tadinya bosan kini ikut tertawa, kagum, dan bertepuk tangan. Mereka merasa dihargai karena bisa ikut berbicara. Burung hantu tersenyum bahagia. Kalian baru saja menciptakan tradisi baru. Inilah yang membuat budaya kita bukan hanya mendengar, tetapi ikut berperan. Seiring berjalannya waktu, malam dongeng di hutan menjadi agenan rutin. Tidak hanya dongeng lama, tetapi juga cerita-cerita tentang lingkungan, kerjasama, keberanian, dan cara hidup damai. Tradisi ini menjadi hutan tempat yang harmoni. Tidak ada lagi hewan yang merasa tersisih. Kabar tentang malam dongeng harmoni. Akhirnya sampailah ke sekolah manusia. Guru-guru pun terinspirasi untuk mengajak murid-muridnya belajar serupa, mendongeng di kelas, berbagi cerita rakyat dari daerah masing-masing, bahkan menciptakan tradisi baru tentang menjaga lingkungan. Murid-murid belajar bahwa budaya tidak hanya diwariskan, tetapi juga diciptakan bersama. Tradisi lisan menjadi sarana pelajaran tentang kebersamaan, toleransi, dan keberlanjutan hidup.
disusun oleh ibu guru